Kalau ini olinya sudah di scrub sama ujungnya ujungnya bagian ini kena tisu yang di bagian dalam, maka oli akan menumpuk. Ada juga sedikit air yang akan ikut. Nanti kalau dia airnya kebanyakan, dia akan ke sini, dan kalau keperluan dia akan overflow dan masuk ke tangki ini. Nah, oke, kita akan masukin suction hose-nya ke dalam. Keluar airnya. Lumayan lah ini. Bersih. Guys, sekarang kita akan mereview Cybex Purifier Plus yang sudah kita purchase ya, atau belanjakan. Sekarang kita mau coba tes pengoperasiannya. Oke, sementara untuk pembahasan air sistemnya atau udaranya, yang kita perlukan ada kompresor ya. Kompresor, kita sudah punya kompresor di sini. Dan seterusnya selang dari kompresor kita langsung hubungkan ke sini. Nah, sini. Karena di sana di dalam ada kompresornya. Oke, begitu terus. Oke, Mas, jadi di sini kita punya regulator ya, regulator angin, di mana input angin yang ada di sini dia langsung masuk ke hose kecil ke dalam regulator ya. Regulator ini kita bisa lihat dia satuannya MPa. Oke, dan seterusnya di sini ada relay pemutus dan penghubung. Jadi ini akan terhubung dengan controller di depan. Di monitor ini nanti yang akan mengatur pada saat timer angin dimatikan dan dinyalakan, akan mengaktifkan dan memutus solenoid angin ini untuk diteruskan ke sistem ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, selanjutnya kita mempunyai leveling indikator yang ada di unit ini. Kalau kita lihat, di sini masih kurang rata ya. Yang di sini ya lumayan. Sekarang kita akan mengadjust ini. Nah, caranya gimana? Setiap kaki yang ada di Purifier Plus merek Cybex ini itu bisa di-adjust. Oke, kita akan lakukan adjustan di kaki sebelah kanan ya. Itu bisa diputar. Angkat sedikit ya. Harus diangkat sedikit, nanti diputar. Setelah itu kita kembali melihat. Belum? Nggak ngaruh, Mas. Sudah. Lagi. Belum pas di tengah tuh. Apa harus dua ya? Ini kakinya kita coba putar ya. Oke, sedikit putaran dan oke, levelingnya sudah di tengah, berarti menandakan sudah berada di posisi yang level. Kita akan coba pengoperasiannya pertama. Yang emergency switch-nya kita tarik biar posisinya on. Oke. Terus panel kontrolnya kita coba nyalakan. Ini sudah ada posisi power. Oke, ditekan agak lama. Nah, di sini kita sudah dapat tulisan 20-20, 25-25. Untuk 20-20 ini cycle timer untuk air system ya. Jadi 20 menit kerja, 20 menit istirahat. Dan yang untuk elektriknya sendiri 25-05, 25 menit kerja, 05 istirahat. Oke, sekarang kita lihat aturannya. Aliran-alirannya. Oke, ini hose suction kecil yang dikonek ke pelampung oil skimmernya di bawah. Itu dia. Jadi hose yang kecil tadi ini akan menyedot oli-oli yang berada di permukaan ya. Ini karena sudah bersih jadi nggak terlalu kelihatan lagi. Oke, sekarang kita akan melihat proses penyedotan oli kotornya ya. Ini selang kecil sudah diarahkan ke dalam oil trap pertama dan kita bisa lihat, ini dia.
Oli-oli yang berada di permukaan tersedot ke dalam lubang skimmernya, di mana skimmernya ini terdapat 3 pelampung ya. Oke, begitu disedot dia akan naik ke hose kecil ini, masuk ke daerah suction. Nah, dari hose suction ini dia akan masuk ke dalam filter. Ini dia, masuk ke dalam filter, terus akan dilanjutkan ke hose outlet dan dia akan naik ke sini mas. Oke, oli yang masuk ke input strainer ini akan masuk ke outlet lagi, dan di sini ada tangki penampungan sementara. Yang tangki penampungan sementara ini akan terdapat bel ya, bel yang berupa seperti semacam tisu. Terus dia akan berputar terus, dan secara perlahan oli yang lengket di tisu itu akan di-scrub ya, atau akan tergores atau tergerus oleh sudut dalamnya ini. Dan ketika tergerus, maka olinya akan menetes ke chamber yang ada di atas. Nah, nantinya kalau olinya akan penuh, kalau di daerah sini akan penuh dengan oli, dia akan otomatis lari ke sini karena lebih rendah. Sementara untuk air bersihnya, airnya yang bersih, dia akan nyebrang ke sini. Di bawah sini pasti ada lubang kan? Di bawah sini ada lubang yang membuat aliran air yang bersih pun nyebrang, dan akhirnya air yang bersih ini lagi akan masuk ke selang sini. Terus selang itu menuju ke ini tangki outletnya. Ini tangki outletnya. Di kompartemen di bawah ini terdapat 2 tangki. Tangki output setelah semua cairan masuk ke sini, masuk ke tangki sini, dan di dalam tangki sini nanti air yang agak bersih yang bagian bawah akan nyebrang ke situ, ke tangki yang kedua. Nah, setelah nyebrang ke situ, dia akan dibuang kembali ke pos pembuangan ini. Nah, hasilnya seperti itu. Dan produk ini juga dia mempunyai cover ya, untuk melindungi dari sinar matahari ataupun hujan ya. Jadi agak aman bagian motor listrik di dalam. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya dia tertutup dan tidak terpapar air hujan ataupun matahari. Oke, satu lagi informasi tambahan, kalau nanti olinya ini sudah kepenuhan di chamber daerah sini, dia akan jatuh menetes secara perlahan ke bawah sini. Dan oli-oli yang banyak ini akan masuk ke hose drain pembuangan yang sudah akan kita tampung ke ember ya. Untuk sekarang kita sudah running lebih dari 2 jam dengan cycle timer 12.20 17.05 sisanya. Dan untuk kualitas yang ada di oil trap nomor 2 ini sudah lumayan bersih ya dibanding dari awal. Sekarang kita akan tunggu di oil trap nomor 1 ini berapa lamakah dia akan mampu untuk membersihkan ini ya, untuk membersihkan oil trap nomor 1 ini. Oke, kita tunggu aja, nanti kalau sudah bersih kita akan lanjutkan. Cara mematikannya pertama-tama, oke, kita lepas dulu covernya guys. Habis itu kita matikan dengan cara memencet tombol power agak lama sampai unitnya berhenti. Oke, kita akan melakukan pembersihan filter ini atau strainer. Namun pertama-tama kita pastikan power monitor sudah mati, dan ini sekalian kita pencet ke dalam ya. Oke, dilanjut. Oke. Ini apakah termasuk air murni ya? Udah air murni belum itu ya? Ya. Atau masih ada campuran? Masih ada campuran pengasuhan.
Oke, ini bentuknya tergantung dari oil cap, kepalan oil cap ya. Oke, kita cabut, coba kita bersihkan. Yang ini kita bawa aja ke dalam sini lagi mas, oil cap ya, biar dia satu tempat. Awas HP-nya ya. Oke, sekarang screener ini akan kita bersihkan. Ini cukup disemprot air dan kita lakukan penyikatan ya. Pastikan dibersihkan dengan air mengalir dan dia hanya lumpur-lumpur saja yang biasanya ngikat di sini. Oke, bagian dalamnya coba kita lihat kondisinya bersih ya. Oke, lanjut. Nah, setelah dibersihkan kita akan semprot dia dengan angin ya, angin. Jangan lupa casingnya juga, itu dalamnya masih kotor mas. Ah, gitu dia. Kayaknya harus pakai kain ya itu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lap pakai tisu. Oke, sekarang kita bersihkan casingnya, housing filternya pakai tisu. Oke, setelah itu trainernya ini kita bersemprot pakai angin ya. Kita bersihkan strainer ini memakai angin ya, lebih memastikan terus. Oke, sekarang kita akan pasang kembali filter ini ke dalam bracketnya ya. Trainernya dimasukin ke housing. Itu bisa bolak-balik nggak itu? Iya. Oke, bisa bolak-balik ya. Terus kita pasang. Hati-hati jangan sampai tripnya salah. Oke, kencangin seperlunya saja. Oke, demikianlah cara mengganti filter atau membersihkan filternya Cybex Air Purifier.